Baru saja, pria itu masih tenggelam dalam kebahagiaan karena akan menjadi ayah. Namun seketika itu juga, ia diberitahu bahwa anak itu bukan anaknya. Sementara istrinya justru memegang investasi triliunan yang ia berikan dan memaksanya untuk bercerai. Semua ini bermula ketika pria tersebut memutuskan untuk mengakhiri kehidupan 3 tahunnya yang menyembunyikan identitas. Perhatikan baik-baik, pria ini bernama Yevon. Di permukaan, ia hanyalah seorang instruktur ski. Namun sebenarnya, ia adalah dewa agung yang menjaga Tiongkok. Selama 3 tahun, ia rela menyembunyikan identitasnya, menjadi menantu yang lemah dan mudah ditindas. Baru ketika 4 musuh kuat dari negara lain datang menantang dan memaksanya menyerahkan tanda keagungan dewa, Yevon memutuskan untuk tidak lagi menahan diri. Dengan satu gerakan mengubah es menjadi air, ia menakuti musuh-musuh kuat itu dan mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pesta kembalinya dalam 2 hari ke depan untuk kembali menguasai dunia. Setelah menangani musuh-musuh dari luar, Yevon bersiap pulang untuk memberi kejutan kepada istrinya. Namun tiba-tiba menerima telepon bahwa istrinya hamil. Dia sangat gembira dan bergegas ke hotel, ingin memeluk istrinya dan anak yang belum lahir dengan hangat. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa yang menyambutnya bukanlah kasih sayang istrinya, melainkan selembar hasil pemeriksaan kehamilan yang dingin dan kalimat, "Mau segel dewa? Kejar aku." Siapa sangka Dewa Pelindung Negara Korna ada di sini jadi pelatih snowboard. Aku suka hidup mandiri. Memangnya kenapa? Sudah cukup, serahkan segel dewa. Bila tidak, kami musnahkan negara ini. Cuma dari beberapa kalian saja berani untuk menyerang negaraku. Kalian anggap negaraku lemah, benar kan? Kami memang bukan apa-apa. Tapi aliansi 4 negara akan menyerang dan menghancurkan negaramu. Kalau tidak, serahkan segel dewa. Mau apa kamu? Pedangku! Ini sepertinya orang asing itu membuat dewa marah. Dewa? Aduh, Beritahu pemimpin kalian, cari aku 2 hari lagi. sialan! Sudah 3 tahun, saatnya aku bergerak. Hei Rama, persiapkan pesta kedatanganku. 2 hari lagi. Istriku pulang kerja. Saatnya untuk pulang masak. Luna, saat menemui Arnas, jaga sikapmu. Aku tahu. Siapa kalian? Bilion investment kuberikan pada istrimu untuk mendapatkanmu. Yang ada di sini adalah uang mahar untukmu. Untukku? Kamu bawa miliaran untuk menikah denganku? Maaf, aku sudah punya istri. Arnas, Bibi, kenapa ada di sini? ini karena surat wasiat suamiku untuk menikahkan Luna kepadamu. Paman sudah meninggal. Selama 3 tahun ini terjadi banyak hal. Mungkin kamu tidak tahu. Ada yang berpura-pura menjadi dewa. Ini semua masalah kecil, tidak perlu dipikirkan. Anakmu ini... Jujur saja, hatiku sudah milik orang lain. Menikah denganmu hanyalah karena permintaan ayahku. Nantinya aku akan bercerai denganmu. Sudah ada yang punya. Orang itu adalah Dewa Pelindung. Hah? Kamu ini apa-apaan? Dewa, aku khawatir kalau identitasmu terbongkar maka akan menyusahkanmu. Jadi aku tidak memberitahu dia. Bagaimana kalau... Bibi, yang kamu lakukan itu sudah benar. Jangan. Pas juga dia jadi tidak mau menikah. Aku... Arna, cepat ke Hotel Tamar. Siska hamil. Hamil? Aku segera pergi. Aku segera ke sana. Istriku hamil.
Kita bicarakan lagi lain kali. Ah, Pergi dulu ya. Iya, baik. Ibu, ternyata dia sudah punya anak. Kamu ini cepat susul dia. Baiklah, kulihat saja dulu. Kita lihat dulu. Istriku, kamu hamil jangan berdiri. Cepat duduk ayo. Pelan-pelan. Siapa sangka aku akan jadi ayah. Arnas, anak ini bukan milikmu. Sani, kamu bercanda. Hal sebesar ini, kamu kira Sani akan bercanda? Arnas, aku tidak bercanda. Anak siapa itu? Siapa? Anak itu bukan milikmu. Sebaiknya cari masalahnya pada dirimu. Kamu punya rumah, kenapa tidak berikan yang nyaman? Kamu punya mobil, kenapa masih pakai kendaraan umum? Kamu punya koneksi, kenapa tidak beri Sani pekerjaan yang bagus? Tinggal 2 hari. 2 hari. Cukup. Aku tidak ingin dengar, tidak ada artinya. Jadi kamu tahu kenapa aku mencarimu? Bukan karena Sani hamil. Tidak punya mata ya. Kamu lihat? Apa ini? Billion investment kuberikan pada istrimu. Untuk mendapatkanmu, yang ada di sini adalah uang mahar untukmu. Kamu bengong apa? Sani sudah mendapatkan billion investment. Sebelum acara dimulai, sebelum orang datang, kamu tahu kan harus apa? Apa? Cukup, Fania. Biar aku saja. Tanda tangani. Untuk billion investment, kamu bercerai denganku. Tunggu. Anak di perutmu, apakah... Aku tidak ingin dengar lagi. Baiklah Sani, demi billion investment, kamu mengandung anak orang lain. Apa-apaan kamu? Pakai kekerasan. Cukup. Kamu sampai sini saja. Tanda tangani surat cerai. Untuk kebaikan kita, dasar miskin. Jujur saja, billion investment ini adalah pemberian Luna Mada. Dengan ini, Sani bisa hidup dengan jauh lebih enak dibanding Luna. Kamu tahu dia orang sehebat apa? Direktur terbesar di Korna. Ini alasanmu bercerai denganku. Memangnya kenapa? Aku tanya sekali lagi, anak ini milik siapa? Ada hubungan dengan perusahaan itu? Tidak ada hubungannya denganmu. Billion investment kamu dapat karena aku. Apa kamu tahu? Baik, ini memang didapatkan dan itu karena kamu. Sekarang buktikan padaku. Apa gunanya aku buktikan sekarang? Kamu sudah hamil anak orang lain, Sani. Buktikan kepadaku dulu. Cinta selama 3 tahun. 3 tahun. Apa tidak cukup? Sudah cukup. Pakai cinta segala. Luna itu siapa? Sedangkan kamu hanya orang biasa. Mana mungkin kenal? Yang dikatakan Fania itu benar. Orang sehebat itu, dari keluarga besar yang begitu kaya. Sedangkan kamu... Apa maksudmu? Dasar sampah. Billion investment didapatkan olehku. Sampah sepertimu. Bagaimana bisa? Konyol. Ibu, mereka itu siapa? Sepertinya orang-orang bagian dari billion investment. Mereka itu aji mumpung saja. Sekarang kamu tahu kan kenapa aku nggak percaya? Apa karena Martin? Iya, itu benar. Billion investment ini didapatkan oleh Tuan Martin. Apa anak di perutmu adalah anaknya? Yang penting bukan milikmu. Arnas, apa-apaan kamu? Habislah kamu. Beraninya kamu berbuat onar di acara Luna Mada. Bocah, beraninya pukul aku. Pengawal! Habisi dia! Siapa yang berani memukul? Siapa yang berani memukul? Siapa dia? Perempuanmu ini lucu juga. Untuk billion investment, dia rela dihamili orang lain. Sekarang masih berani bertanya. Sial, perempuan ini lebih cantik dari Sani. Bocah ini sungguh beruntung. Nona, siapa namamu? Hei, Tuan Martin, kenal Luna Mada, orang yang hebat itu. Perempuan sepertimu berani memukulnya? Bosan hidup ya? Kalau begitu, panggil Luna Mada ke sini. Kamu... Kakak! Sani, acara segera dimulai, cepat selesaikan. Kakak, kenapa tidak ganti baju?
Ini ada urusan mendesak. Ibu, Jangan panggil aku. Cukup. Sunny akan menerima billion investment. Kamu cepat pergi. Jangan buat malu di sini. Ibu, kenapa ibu seperti ini? Seperti apa? Cepat pergi. Kamu jangan mengganggu acara di sini. Apa ibu tidak tahu? Karena billion investment, dia hamil anak orang lain. Kak, jadi anak ini... Cukup. Ada banyak orang. Jangan keras-keras. Kenapa? Tidak berani mengakui. Kurang ajar. Selama di keluarga Cleo, selama 3 tahun, kamu seperti sampah. Sekarang kami punya kesempatan untuk maju. Kalau masih buat onar, jangan menyesal. Ibu, kamu... Ibu, jangan seperti itu. Diam. Jangan bantu sampah ini. Anakku mau mengandung anak Martin. Harusnya kamu mengerti. Miskin, lemah, mau punya anak. Konyol. Ternyata kalian sudah tahu. Cukup, Arnas. Semuanya sudah terlambat sekarang. Ayah dari anak ini sudah nggak penting lagi. Tunggu sampai acara ini berakhir dulu. Kita bicarakan lagi. Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Dengar, Sunny. Kamu itu punya hak apa untuk bertanya? Sebagai istri, kamu lewati garis itu. Lupakan kalau billion investment ini kamu dapat karena aku. Hanya karena billion investment. Kamu rela melewati batas itu? Hah? Arnas, kamu masih mau membuat onar ya? Apa pernah kamu pikirkan? Kalau kamu lebih rajin lagi memberikan yang aku mau, apa hari ini akan terjadi? Kamu tidak bisa membantu. Martin bisa. Kamu tidak bisa memberikan perusahaan ini. Martin bisa. Kamu tidak kenal Luna Mada. Martin bisa kenalkan padaku. Apa kamu bisa? Kalau aku bilang aku bisa, kamu percaya? Sudah kuberikan kesempatan. Tapi kamu nggak sanggup. 3 tahun ini aku menabung 1 miliar. Semuanya untukmu. Aku cuma punya 1 permintaan. Tanda tangani dan pergi dari sini. Aku tidak butuh. Kamu mau cerai? Baiklah kalau begitu. Sunny, kalau kasihan kamu akan menyesalinya. Mulai hari ini, semua urusan keluarga Cleo bukan lagi urusanku. Lihat, aku benar kan? Kamu kasihan, tapi dia tidak berperasaan. Jangan seperti itu kepada kakak ipar. Surat cerai sudah sah, jangan sembarangan. Fania benar. Sampah ini sudah menandatanganinya. Mereka berdua bukan lagi suami istri. Aset milik Sunny. Jangan harap bisa dapat. Ibu, kita sudah bersama selama 3 tahun. Ibu jangan seperti itu. Mengerti apa kamu? Setelah kakakmu menerima perusahaan ini, kamu akan jadi kaya raya. Bisa mendapatkan semua yang kamu mau. Masih mau sampah ini? Apa gunanya? Baiklah, acara ini akan dimulai. Baiklah sekarang, ayo kita duduk. Lalu kamu... Arnas, pergilah keluar. Aku akan mencarimu. Arnas, pergilah keluar. Aku akan mencarimu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku nggak mengerti, kenapa kamu ini cerewet sekali ya? Sunny, kalian sudah bercerai, tidak perlu baik-baik lagi padanya. Sampah. Yang hadir di sini, orang hebat di kota Samar. Semuanya orang kaya, sedangkan kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak layak di sini. Kalau dia tidak ada, acara ini tidak perlu dilakukan. Kamu ini kenapa selalu membela dia? Apa yang kamu lihat pada dirinya? Tidak punya uang, tidak punya jabatan. Martin, apa kamu kenal dia? Tidak, Orang yang tidak terkenal, tidak punya hak bicara. Seumur hidupku, ini pertama kali ada yang berani bicara seperti itu padaku. Wah, 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 hebat sekali. Kalau gitu kuperkenalkan. Putriku Sunny Cleo. Hari ini dia akan menerima billion investment dari Luna Mada. Keluarga terbesar di negara ini. Nanti dia akan menjadi wanita paling hebat di Kornang. Orang miskin seperti kalian sama sekali tidak setara dengannya. Lihat diri kalian, ratusan juta saja tidak sanggup. Masa sampah seperti kamu sebanding dengan Sunny? Betul. Setelah menerima billion investment, karir Sunny akan melesat tinggi sekali. Berkenalan dengan Luna Mada, kekayaan dan statusnya tidak pernah bisa dicapai orang seperti kalian. Selamat datang di acara ini. Kami persilakan untuk duduk. Cukup, acara akan dimulai. Aku tidak peduli sebenarnya apa hubungan kalian. Cepat pergi.
Aduh, kamu jangan buat malu. Kami undang pemilik Billion Investment Luna Mada dari keluarga Mada. Silakan untuk maju ke depan. Kami undang Sunny Cleo untuk maju ke depan. Sunny, nanti di panggung jangan gugup ya. Terima kasih atas bantuan kali ini, Tuan Rin. Tidak apa, ingat, kita masih ada janji makan malam. Jangan lupa ya. Arnas Roy, sudah lihat belum? Tuan Rin dan Sunny adalah pasangan yang sempurna. Kamu itu miskin, bukan siapa-siapa. Tadi suruh dia pergi, dia nggak mau. Malah diam di sini bikin malu. Kamu yang cuma pajangan, ikut orang yang tepat, malah ikut orang yang nggak berguna ini. Entah apa yang kamu mau. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Kalau bicara tolong, yang sopan pada keluargaku. Sopan? Mulai hari ini, kami keluarga Cleo akan menjadi milioner. Di dunia perdagangan negara Korna, kami bisa mengguncang dunia. Tahu tidak konsep milioner itu seperti apa? Laba 10% saja bisa ratusan miliar. Cukup untuk membeli puluhan ribu rumah di ibu kota yang harganya ratusan juta per meternya. Ternyata banyak juga ya. Arnas Roy, tolong bawa kekasihmu pergi dari sini sekarang juga. Jangan buat malu di sini. Cinta selama 3 tahun berakhir saja sampai di sini. Dipersilakan Nona Luna Mada dan Nona Sunny Cleo ke atas panggung. Dasar siluman rubah, kamu tidak sebanding dengan Sunny. Mimpi. Masalah ini sudah aku selesaikan untukmu. Siluman rubah ini mau mengacau di atas panggung. Tante, sepertinya ada yang tidak beres. Mohon maaf, sudah membuat menunggu. Selanjutnya akan saya umumkan Billion Investment sudah saya bubarkan. Apa? Investasi miliaran Sunny sepenuhnya diatur secara internal. Kamu siapa seenaknya membubarkan? Ini karena saya keluarga Mada. Saya Luna Mada.